Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan tugas sekolah bisa membawa kalian bertualang ke luar angkasa? Nah, hari ini kita akan mengikuti kisah seru 3 sahabat, Raka, Naya, dan Bimo dalam petualangan mereka yang tak terduga. Raka dan Bimo adalah 3 sahabat yang duduk di kelas ke-6. Suatu hari, mereka mendapat tugas kelompok yang sangat menarik, yaitu membuat proyek sains tentang planet-planet tetangga bumi. Mereka memutuskan untuk mengerjakan tugas itu di rumah Raka. Suasana di kamar Raka sangat sibuk. Di atas meja belajar, berserakan berbagai macam bahan seperti kardus, kabel, lampu-lampu kecil, dan gambar-gambar planet yang sudah ditempel dengan rapi. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Aku yang bikin model planet Mars dan Venus ya, kata Naya sambil dengan teliti menggambar permukaan planet merah itu. Tangannya sangat terampil. Sementara itu, Raka sibuk mengkutek-katik kabel dan lampu. Aku bagian yang bikin alat ini nyala-nyala biar kelihatan keren banget. Pas presentasi nanti, kata Raka penuh semangat. Matanya berbinar-binar membayangkan hasil karyanya. Bimo, yang dari tadi lebih banyak diam, hanya tersenyum melihat kedua temannya. Tiba-tiba, ia melontarkan sebuah ide iseng. Coba bayangin deh, kalau alat buatan kita ini beneran bisa terbang ke luar angkasa, kira-kira gimana ya rasanya? Mendengar itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tentu saja itu hanya khayalan kan? Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat Raka dengan bangga menyalakan alat proyek mereka untuk pertama kalinya, lampu di alat itu tiba-tiba berkedip sangat terang. Jauh lebih terang dari yang seharusnya. Udara di sekitar mereka mulai berputar, menciptakan pusaran angin kecil di dalam kamar. Kok jadi begini? Teriak Bimo. Wajahnya panik bercampur kaget. Dalam sekejap mata, sebuah cahaya putih menyilaukan menelan mereka. Rasanya seperti tersedot masuk ke dalam sebuah terowongan cahaya yang bergerak sangat cepat. Beberapa saat kemudian, sensasi tarikan itu berhenti. Saat mereka perlahan membuka mata, pemandangan di depan mereka membuat mereka ternganga tak percaya. Mereka bertiga kini berada di dalam sebuah kapsul bulat transparan yang terbuat dari kaca melayang dengan tenang di tengah kegelapan angkasa yang dipenuhi jutaan bintang berkelip. Lihat, itu bumi, seru Naya dengan suara bergetar sambil menunjuk ke sebuah bola biru indah yang terlihat di kejauhan. Mereka benar-benar ada di luar angkasa. Tak lama, kapsul mereka mulai bergerak dan mendarat dengan mulus di sebuah planet asing berwarna biru keunguan yang sangat indah. Permukaannya tampak berkilauan. Saat pintu kapsul terbuka, sesosok makhluk kecil yang tubuhnya bercahaya lembut muncul di hadapan mereka. Makhluk itu tersenyum ramah. "Selamat datang di planet Nova, para penjelajah," katanya dengan suara yang merdu. "Namaku Lumi. Kami sangat membutuhkan bantuan kalian." Lumi menjelaskan bahwa planet Nova sedang dalam masalah besar. Mesin cahaya utama planet mereka rusak, akibatnya planet menjadi sangat dingin dan gelap, mengancam kehidupan semua penghuninya. Raka, Naya, dan Bimo saling berpandangan. Mereka memang masih anak-anak, tapi mereka ingat semua pelajaran sains yang telah mereka pelajari di sekolah. Tanpa ragu, ketiga sahabat itu memutuskan untuk membantu. Mereka langsung bekerja sama. Dengan pengetahuan tentang rangkaian listrik, Raka mulai memeriksa dan memperbaiki kabel-kabel rumit pada mesin cahaya. Naya, yang jago matematika, dengan cepat menghitung energi yang dibutuhkan agar mesin bisa menyala kembali dengan stabil. Sementara itu, Bimo dengan sigap membantu Lumi mencari batu cahaya khusus yang menjadi sumber tenaga utama mesin tersebut. Setelah bekerja keras,
Akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Mesin cahaya raksasa itu kembali menyala. Langit planet Nova yang tadinya gelap kini bersinar terang dengan warna-warni indah seperti pelangi. Para penduduk Nova yang lain keluar dari persembunyian, bersorak gembira. "Kalian hebat sekali. Kalian telah menyelamatkan kami," kata Lumi dengan tulus. "Terima kasih banyak, sahabat bintang." Sebagai tanda terima kasih, Lumi memberikan sebuah hadiah. Tiba-tiba, cahaya terang yang sama seperti sebelumnya kembali muncul dan menyelimuti mereka. Dan dalam sekejap, mereka sudah kembali duduk di lantai kamar Raka, seolah tidak terjadi apa-apa. Alat proyek mereka juga tampak normal, hanya sebuah maket dari kardus. "Tunggu dulu. Jadi tadi itu nyata?" tanya Bimo dengan wajah bingung. Masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Raka dan Naya juga sama bingungnya. Apakah itu semua hanya mimpi? Tapi kemudian mata mereka tertuju pada sesuatu di atas meja. Di sana tergeletak sebuah batu kecil yang bersinar lembut dengan cahaya pelangi, persis seperti batu dari planet Nova. Mereka bertiga saling menatap, lalu tersenyum lebar. "Petualangan kita sepertinya belum selesai," kata Raka sambil memegang batu itu. Dan mereka tahu persahabatan dan ilmu pengetahuan bisa membawa mereka ke tempo-tempo paling menakjubkan. Nah, seru banget kan ceritanya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.